Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Ainur. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 muatan bahasa Indonesia tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Tujuannya dapat menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi ke dalam bentuk peta pikiran. Penilaian pada hari ini yaitu Ananda diminta mencari informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustadz-ustazah biasakan terus memakai protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah agar selalu sehat dan terus bersemangat. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dengan bentuk peta pikiran. Menuliskan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Ayo, biasakan mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama. Urutan dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Apabila membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Cara membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar sebuah peta pikiran. Biasanya dituliskan dengan judul teks. Kemudian, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Dan setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dengan satu kata atau frase saja. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks. Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Sekarang perhatikan teks berikut. Teks tentang fenomena hujan es. Peta pikirannya adalah
Fenomena hujan es ditaruh di tengah, buatlah cabang. Dan satu frase paragraf 1 isinya adalah hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Ini merupakan peristiwa-peristiwa penting yang terdapat pada paragraf 1. Peristiwa penting pada paragraf 2 yaitu hujan es dapat kita ketahui melalui tanda-tanda. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang. Kedua, 1 hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa sangat panas dan lembab. Yang ketiga, pada saat hujan es, udara di lingkungan akan terasa lebih dingin. Peristiwa penting yang terdapat pada paragraf 3 yaitu hujan es telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dengan ukuran yang bervariasi. Hujan es dengan ukuran es yang cukup besar akan berbahaya dan mampu membuat kerusakan. Untuk mengetahui pemahaman kalian, silahkan ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Silahkan cari informasi penting atau peristiwa-peristiwa yang terdapat pada paragraf-paragraf pada teks manfaat air, dan silahkan tuliskan informasi-informasi penting atau peristiwa-peristiwa penting dalam teks manfaat air ke dalam bentuk peta pikiran. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.